malam Eyang. Malam Manjelo. Gimana kabar Eyang? Sehat? Itu di belakang Anjelo badai ya? Aurora Eyang. Tidak badai. Baik, kita mulai aja ya. Iya Eyang. Nah, soalnya sudah dengan 8 Hmm. tepat. Mudah-mudahan sebelum jam 9 kita selesai Hmm. dan bisa menyelesaikan 300 rekomendasi saham. Itu sudah mulai mereka bersiap-siap, teman-teman kita. Baik, selamat malam ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya lihat tadi Ibu Ningsih paling pertama masuk ini. Saya baru lihat, wah nama Ningsih sudah ada di screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini kita bertemu kembali untuk seperti biasanya mengawali awal minggu ini dengan ulasan market singkat dari saya dan dilanjutkan dengan rekomendasi saham oleh Pak Anjelo. Acara ini merupakan acara mingguan tetap. Nah, saat ini yang hadir baru 45 orang, tapi sambil menunggu, karena saya kira mereka tidak perlu kemana sih IHSG akan pergi. Yang perlu tuh besok beli apa nih dari Pak Anjelo. Banyak sekali. Meskipun saya lihat ya AMDA kemarin kok miskin sinyal ya Pak Anjelo. Kena COVID-nya Trump yang. Baik, kembali kita kepada acara kita. Nah, saya akan lanjutkan acara kita dengan ulasan pasar. Oke, di sini kita melihat bahwa Trump memasukkan bolanya ke jaring basket. Nah, masuk kita berhasil. Bolanya mental. Malah kemarin 2 hari yang lalu dia kena kepalanya. Maka market sempat tumble sebentar. Walaupun demikian saya melihat bahwa apa yang terjadi di Amerika, di mana presidennya ini terpapar COVID, rupanya tidak begitu juga membuat market terlalu panik. Ya, kita lihat IHSG turunnya juga nggak seberapa, tidak sampai 0,5%. Demikian juga Dow turunnya tidak anjlok, memang turun, tapi bukan berarti tidak turun, karena sebenarnya pada hari Jumat itu kita mengharapkan naik kalau dari melihat dari indikasi harian ya. Tapi namanya hari Jumat, orang pikir-pikir ya, kalau terutama untuk trader, pikir-pikir untuk beli. Lebih baik jualan katanya. Meskipun mereka tidak perlu uangnya untuk weekend atau ke mall. Biasanya orang itu kalau hari Jumat take profit, mau jalan-jalan sama si doi mall, nonton bioskop, saya ngajak cucu ke kulineran, maka serap sirkuit disitulah sebetulnya banyak bagi trader, terutama day trading atau intraday, 2 hari menyisakan portofolionya di dalam piaraan mereka, saya kira terlalu berbahaya ya. Oleh karena itu juga biasanya trader jangka pendek di dalam weekend selalu lebih banyak menjual. Mereka mengosongkan uangnya karena mereka takut bahwa
Sabtu dan Minggu itu 2 hari cukup panjang, bisa saja terjadi macam-macam. Nah, kita harapkan IHSG Dow naik hari Jumat karena Kamisnya ada tanda-tanda yang bahwa itu akan naik. Misalnya kita juga saya mengharapkan salah satu bank saya naik, ternyata tidak. Karena sesuatu dapat terjadi, jangankan 2 hari. Satu hari aja, satu malam, tiba-tiba Trump merasa sakit kepala, batuk-batuk, ya, sedikit mencret, saya dengar katanya, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Hanya saya melihat satu yang harus kita perhatikan di rumah sakit ini. Dari dokter kepresidenan White House, kemarin saya lihat statementnya di CNN, baik di CNN Live maupun di CNN berita media cetaknya, media elektroniknya. Dia sekarang ini kalau tidak salah ditreat dengan obat yang namanya obat COVID yang baru. Remdesivir namanya, remdesivir. Lupa saya nama, tapi ada remdesivir ya kalau nggak salah. Dan obat ini ternyata sedang diimpor juga oleh Kalbe Pharma dengan harga 3 juta. Itu berita pertama. Berita kedua, saya baca bahwa atas permintaan pemerintah, Kalbe Pharma menurunkan harganya dari 3 juta menjadi 1,5 juta. Dan ini saat ini, obat ini sedang dicobakan kepada Presiden Trump. Jadi dalam 1-2 hari yang akan datang, kita sangat menunggu hasil dari treatment Trump oleh obat yang baru ini. Sedangkan Kalbe sendiri importnya kalau tidak salah dari perusahaan India, ya. Diimpor oleh perusahaan yang ada di sini, lalu diedarkan oleh Kalbe. Kalbe jual 3 juta, diturunkan 1,5 juta. Karena pemerintah pun melihat kira-kira obat ini ada suatu harapan gitu ya. Makanya supaya rakyat atau sebagian besar lebih banyak lagi orang Indonesia bisa membelinya, pemerintah minta kepada Kalbe untuk menurunkan harga obat tersebut dari 3 juta menjadi 1,5 juta. Dan obat tersebut sekarang sedang dicoba oleh Trump, oleh dokter kepresidenan, tim kepresidenan White House untuk mentreat, merawat Trump. Baik, terutama CNN kan kalau kita melihat dia sangat anti-Trump, sedangkan Fox sebaliknya sangat pro-Trump. CNN kelihatannya terlalu skeptikal lah ya, terhadap Trump ini. Tapi kembali kepada obat yang bersangkutan. Kalau misalnya obat tersebut berhasil, maka kemungkinan besar ada suatu harapan bahwa ternyata ada obatnya, ya. Bukan obat kina, bukan pil kina yang selama ini diminum oleh Trump dan terbukti ternyata tidak manjur pil kina ini, ya, karena toh akhirnya Trump terpapar juga. Nah, sekarang ada nama yang remdesivir ini, ya. Remdesivir ini dicobakan atau dipergunakan oleh dokter untuk mentreat Trump. Jadi semua menunggu. Pertama, ya bagaimanapun ingin tetap kita Trump sembuh, ya. Tapi lebih dari itu adalah banyak yang menunggu hasil dari obat yang sekarang ini dipakai untuk menyelamatkan Trump dari COVID-19.
Itu yang saya bisa memberikan komentar kepada Trump. Saya sendiri terus terang aja, apapun yang dicobakan kepada setiap orang yang arahnya kepada menyembuhkan kita atau melawan COVID-19, harapan kita adalah tetap berhasil. Jadi sebelum menunggu timbulnya vaksin nanti, maka apa hasil dari treatment para White House dokter ini kepada Trump, kalau saya sih mengharapkan berhasil, ya. Karena artinya apa? Obatnya berhasil. Saya kira demikian. Tapi mari kita sekarang melihat kepada IHSG. Trump kemarin itu masuk rumah sakit, terpapar COVID. IHSG sendiri bagaimana? Saya melihat agak tidak terlalu signifikan ya pengaruhnya kepada IHSG penurunannya. Kita melihat di sini, misalnya, candlenya tidak sampai merah jatuh ke bawah, candlenya biasa-biasa aja gitu. Kalau kita melihat di sini, candlenya itu biasa-biasa saja, lihat sini. Candlenya itu biasa-biasa saja. Ini adalah daily charts ya, betul. Ini daily chart, betul. Daily charts. Dan kalau dilihat dari Fibonacci retracement, dia akan tertahan waktu itu di sini di sekitar harga 4.800-an. Sekarang ini di 4.900. Kalau toh besok misalnya terjadi penurunan lagi, maka karena sebetulnya kalau lihat candle pun ini adalah indikasi bahwa kemungkinan turun itu ada, ya. Hijau terus merah, maka indikasi kemungkinan turun besok itu ada. Penurunannya kalau jauh sekali, maka dia akan tertahan oleh garis Fibonacci 0,38 di sini. Maka dia akan tertahan oleh garis ini. Dan tertahan di sekitar angka, saya kira 4.800 sekian. Sekarang kalau jangka pendek, saya kira ini sebentar. Kalau jangka pendek, saya akan stop share dulu. Saya akan lari ke kelihatannya Angelo? Pak Angelo? Nampak kok Pak Angelo sedang ke belakang. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Nah, sekarang kalau daily chart biasanya penuh dengan hiruk pikuk, ya. Naik turun. Mari kita lihat kepada weekly charts dan kita melihat juga kepada Fibonacci-nya. Saya kira Fibonacci dan di daily charts dan di weekly charts saya lihat cukup berimpit, ya. Jadi confirm bahwa supportnya akan berada di garis 0.382, yaitu 487 di sini kelihatan harganya. Jadi supportnya adalah di 487. Oke, biasanya saya melihat Fibonacci atau support jangka pendek itu untuk trading atau untuk swing trading. Sedangkan untuk investasi, saya kembali melihat kepada Elliott Wave Prognosis yang saya miliki untuk melihat apakah layak pada saat ini, masih layak untuk kita membeli saham untuk berinvestasi jangka panjang,
Mari kita lihat berikut ini. Saya stop share screen dari IHSG Weekly Chart. Saya akan kembali kepada gambar tadi. Baik. Oke. Kalau saya lihat di sini di Weekly Chart, di Elliott Wave, masih bawa ke IHSG ini dalam keadaan strong uptrend. Dalam keadaan strong uptrend. Semuanya positif up. Ya. Apa artinya? Kalau semua positif, menurut rule dari Elliott Wave, maka dipastikan bahwa, bukan dipastikan, diindikasikan bahwa IHSG dalam keadaan strong uptrend dengan target di sekitar 5634. Ini sesuai dengan indikasi yang ditunjukkan juga oleh Fibonacci ratios. Ya. Fibonacci ratiosnya ini ada di sini. Ya. Oke, jadi kita melihat kalau jangka pendek yang penuh dengan hiruk pikuk, ya, di mana fluktuasi dengan dalam jangka pendek itu akan lebih berfluktuasi dibandingkan dengan kita melihat horizon yang lebih panjang lagi, terutama untuk para investor. Apa artinya? Bisa saja para investor untuk mulai tetap masih ada kesempatan untuk mulai atau membeli saham-saham yang layak untuk investasi, terutama saham-saham yang fundamentalnya bagus, ya, dan under value. Nah, saat ini banyak sekali itu. Kalau saya lihat pairnya di bawah 15, banyak sekali. Saya turunkan ke pairnya ke 10 pun, dengan PBV di bawah 2, dengan price to book value di bawah 2, itu masih banyak sekali saham-saham yang under value. Jadi silakan bagi mereka yang mau berinvestasi untuk mencoba-coba atau mulai tetap berani untuk melakukan investasi pada saham-saham yang berfundamental bagus. Untuk diketahui bahwa AMDA sih bukan untuk investasi. Jangan beli saham investasi atas dasar indikasi dari AMTA. AMTA adalah untuk trading ya. Kalau saya berpendapat. Jadi kalau untuk investasi, please lihat fundamental perusahaan, bagaimana perusahaannya, apakah dia kinerjanya masih bagus. Sebentar lagi laporan triwulan ketiga keluar, bulan September, akhir September, kita melihat saham-saham mana saja yang kinerjanya bagus. Kalau saham-saham semua kinerjanya ternyata karena bulan September ini diprediksikan oleh Ibu Sri Mulyani juga akan Indonesia jatuh ke area resesi, maka kita masih tetap bisa memberikan komparasi. Jadi kita mencari saham-saham yang sedang turun semuanya, kinerja perusahaannya, akan tetapi penurunannya tidak sebesar atau penurunannya dibandingkan dengan penurunan saham-saham lain masih bisa layak untuk dibeli. Jadi meskipun turun karena resesi, kan semua turun. Kalau turun, ya kita cari dari saham yang turun ini saham apa yang terbaik. Jadi untuk investasi tetap mencari harga saham yang under value dan saya tambahkan dan waktunya beli dengan melihat charts yang lebih panjang, jangka menengah. Jadi
Jadi jangan melihat daily charts, akan tetapi melihat weekly charts. Daily chart bisa dilihat untuk istilahnya buy signalnya, sedangkan weekly charts kita lihat untuk trennya. Sejauh mana IHSG, sejauh mana kalau kita investasi perkiraan IHSG akan pada yang akan datang akan naik. Jangka panjang, saya bilang jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Di sini Elliott Wave mengatakan ini buy advice untuk investor ya, buy advice untuk investor. Ini adalah sinyal yang sangat positif. Jadi tadi 4 derajat gelombang berturut-turut menunjukkan tren positif. Tadi kita melihat di sini hijau. Kita melihat di sini hijau. 4 berturut-turut positif. Artinya strong uptrend, ya. Dan menunjukkan bahwa targetnya belum tercapai. Masih bisa menuju ke sana lagi. Semakin banyak tadi yang 4 hijau itu ini seluruhnya positif, betul-betul strong uptrend. Misalnya 1 negatif, 3 positif aja masih dikatakan bahwa ini sedang uptrend. Ya. Periksa apakah rentang waktu investasi Anda sesuai dengan rentang waktu yang ditunjukkan oleh tadi derajat gelombang itu ya, EASI ya. Sinyal ini berlaku untuk investor jangka panjang, untuk jangka menengah, dan harga kemungkinan bergerak 30% atau lebih karena gelombang primer, gelombang menengah maupun minor semuanya naik. IHSG adalah yang paling terdekat di 5557. Yaitu persentasenya kira-kira yang terdekat sekarang ini 12,817. Jangka panjang sekali, targetnya adalah 30%. Demikian sekarang saya kira ulasan singkat saya. Ya. Untuk selanjutnya saya serahkan waktu kepada Pak Angelo untuk memberikan ulasannya mengenai IHSG pertama untuk short term trading ya. Untuk short term trading ya. Untuk diketahui bahwa kita akan sedikit disiplin bahwa waktu akan selesai sebelum jam 9 karena besok kan hari kerja dan hari trading Anda. Jika ada pertanyaan untuk saya silahkan diajukan di kolom chat. Nanti pada 15 menit sesi akhir saya akan mencoba untuk bertanya. Tapi biasanya lebih baik mereka bertanya, lebih baik Anda atau semuanya bertanya tentang saham apa yang layak dibeli untuk trading besok daripada mungkin bertanya kepada saya yang sifatnya agak sedikit yang agak panjang ya. Baik Pak Angelo, waktu untuk Pak Angelo saya persilakan. Saya akan stop share saya dan screen saya serahkan kepada Pak Angelo. Siap Eyang. Eyang ini awal bulan Eyang. Ya. Jadi kita foto bareng aja dulu. Tolong dibuka dong. Ayo buka. Nah, itu ada yang di tempat tidur tuh. Pak Pito. Wah Eyang, Pak Hadi nggak mau kalah. Ada di kokpit. Pak Miliano, Pak Pinggala, wah dari Jogja di mana nih? Bu Mei. Wah lalu ada BBRI. Oke, kita siap foto 1, 2, 3. Oke, ada 2 halaman nih yang bentar. Ada Bu Clarissa, Pak Henry,
Bukan lah. Ada Pak Mulyadi belum dibuka, oi. Oke, berikutnya yang kedua. Satu, dua, tiga. Untung Pak Anjalo ingat, kalau enggak begitu selesai apa, jangankan begitu dijawab aja langsung bubar pada pergi Kabur ya. kabur. Oke. Oke. Terima kasih untuk foto barengnya. Sekali sebulan kita foto bareng. Di share nanti ya. Iya, siap. Oke, saya share screen. Udah kelihatan ya? Nampak. Nampak. Jelas. Oke. Kita bahas indeks sebentar ya. Kalau kita lihat sejak begitu banyaknya bottom fishing nih pada waktu pertengahan September ya sampai akhir September, mulai dari bottom fishing keempat kan kita sudah stop nih, kita nggak mau ikutan lagi bottom fishing karena yang kelima diabaikan saja, itu rule-nya ya. Kalau bottom fishingnya muncul berturut-turut di harga turun itu berarti dia sudah nggak berfungsi lagi. Nah, pada waktu terjadi rebound, ini bottom fishing yang terakhir sebelum dia rebound. Kemudian dikoreksi lagi, dia rebound lagi, terbentuk higher low. Higher low ini mengarah kepada uptrend walaupun belum confirm ya. Kalau confirm kan harus ada higher low dan higher high. Nah, kita mengharap itu akan terjadi. Maka bottom fishing yang di sini ini sudah mulai bekerja. Kita sudah bisa mulai harapkan bekerja ya. Tetapi karena dia munculnya di tanggal 30 September, maka hari Jumat itu harusnya sudah jualannya 2 hari. Dan belum ada bottom fishing, maka kita tunggu bottom fishing lagi atau tunggu MMA naik lagi baru kita bisa mengharapkan rally dari marketnya. Mudah-mudahan begitu. Nah, karena kalau yang tadi berharap bahwa Trump akan sembuh dari obat COVID-nya, maka pasti para big player juga berharap yang sama ya. Jadi harusnya big player mulai positif. Oke, baik. Itu untuk market. Kita masih tunggu memang, tapi kita akan lihat pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman. Mulai dari Pak Hadi ya. Pak Hadi menanyakan best. Best muncul lagi bottom fishing. Dan ini masih bekerja ya, karena harga tidak turun tapi sideways. Meskipun bottom fishingnya berturut-turut ya, maksudnya cukup sering, tapi cukup bekerja juga dengan hitungan 2 hari take profit. Maka yang bottom fishing hari Jumat bisa take profit nanti hari Selasa Selasa ya. Dan ini bottom fishing yang cukup bagus karena trading range-nya besar 18%. Begitu Pak Hadi. Sekarang kita ke SSIA. Sama, dia ada bottom fishing ya. Dan ini kita jualnya bukan 2 hari tapi di hold aja karena masih ada waktu 4 hari lagi bagi big player untuk tarik ke atas harganya. Meskipun ini bukan hot big player, tapi 3 kelompok big player konsisten beli terus ini. Bagus nih. Biasanya sih tinggal tunggu terbangnya ya. Dan trading days juga cukup bagus ya, 12%. Berikutnya dari Pak Lukito, TBIG. TBIG lagi dikasih murah nih oleh big player ya. Masih ada 3 hari. 1, 2. Masih ada 3 hari lagi sebelum harga ditarik lagi ke atas. Jadi silahkan bagi yang mau ikutan untuk memanfaatkan harga yang dikasih murah oleh big player. Tapi trading days-nya cuma 10% ya. Nggak apa-apa sih. Oke, berikutnya dari Pak Pinggala BBNI. Nah, BBNI kemarin
hari Kamis ada konfirmasi buy and hold dari satu big player ya. Kelihatannya big player yang besar nih, karena di sini nggak ada volume gede, berarti ini big player yang besar, jauh di mungkin antara 60 hari ke belakang. Dia konfirmasi mulai menggerakkan harga, lalu dikasih murah ya hari Jumat, atau mungkin hanya karena sekedar kena pengaruh COVID-nya Trump ya. Jadi bagi BBNI silakan yang mau ikutan. Ini juga bukan perang bandar lagi ya, karena sudah lewat 5 hari. Yang mau ikutan silakan, dikasih murah 12% trading range-nya. Selanjutnya BBRI. BBRI sama ya, dikasih murah. Dan yang kita tunggu memang bottom fishing. Bottom fishing yang kita tunggu kan ini sudah expire semua. Bottom fishing BBRI kelihatannya cukup bekerja bagus ya. Semenjak 4 ini kita abaikan, ternyata masih bekerja, dan yang berikutnya ini kita harapkan bekerja ya. Ini jual di 2 hari setelah bottom fishing OS ini. Nah, kita tunggu lagi bottom fishing. Tapi bisa saja kita menunggu penembusan resisten ya, 3160 plus 1%. Jadi antara dua itu kita perhatikan dengan trading range cukup bagus 12%. Oke, dari Bu Sinta Murti Hesti BBCA. Entah kenapa ini saham ya, walaupun dia perbankan yang cukup besar, tapi nggak seperti yang lain ya. Dia konsisten jualan terus nih big player dengan selling pressure yang besar. Nggak tahu nih, biasanya sih ada berita yang kita nggak tahu ya. Ini ada jebakan Batman, pasti banyak yang nyangkut juga nih. Nah, sekarang kita nggak dianjurkan untuk masuk dulu ke BBCA, ditunggu aja, dan resistance big player masih jauh juga ya. Kita tunggu atau lihat saham yang lain saja. Berikutnya dari Pak Sinta Murti Hesti. Dari Pak Satria SMBR. SMBR waktu dia one day trading berarti kita hanya tunggu bottom fishing ya, karena kita tidak akan main hold. Tidak ada big player yang confirm buy and hold. Ini bottom fishing sudah bekerja dengan baik. Jual di 2 hari kemudian dengan trading range 32%, pasti lumayan itu profitnya. Sekarang kita lagi tunggu lagi bottom fishing ya. Kita tunggu lagi bottom fishing atau dia tembus 505 plus 1% untuk naik MMR-nya. Jadi ditunggu antara dua itu. Berikutnya Wood dari Pak Andri. Wood, ini dikasih murah karena baru 2 hari. Ini buy and hold, masih ada 3 hari lagi. Silahkan yang mau memanfaatkan kesempatan ya. Trading ini juga bagus 14%. Nggak perlu tunggu bottom fishing ya, karena ini turun dikasih murah nih, dan masih mau ditarik lagi ke atas. Oke, itu untuk Wood ya. Berikutnya IRA. IRA yang bottom fishing hari Kamis harusnya besok sudah jualannya. Selanjutnya tunggu bottom fishing lagi, atau tunggu 815 plus 1% ditembus ke atas. Tradingnya juga cukup bagus ya, 13%. Dari Bu Reni BTPS. Nah, BTPS kita masih pantau nih. Kita tunggu dia tembus di 3360 plus 1%. Kalau itu terjadi baru kita ikutan beli ya. Trading range lumayan 13%-nya. Jadi pantau aja bagi yang tertarik BTPS. Berikutnya Demas. Demas sudah confirm buy and hold hari Kamis, sedang bergerak ke atas. Silakan yang mau ikutan. Tapi ada selling pressure cukup besar di 218 ya. 218 ini support dari candle lain yang menjadi resisten kalau harga ada di bawahnya. Di 218 hati-hati ya untuk take profit kalau misalnya dia memang nggak kuat. Jadi silakan yang mau ikutan Demas ya. Trading ini juga menarik nih 19%. Jadi dalam waktu singkat pergerakannya bisa lumayan. Berikutnya dari Pak Bima TCPI. TCPI, nah ini cakep banget ini, demand powernya juga besar ya. Nih di bawahnya juga belum ada tanda-tanda sama sekali big player-nya jualan nih. Silakan yang mau ikutan, nggak usah berlama-lama. 15% lagi trading range-nya. Masih ada 4 hari lagi untuk ditarik lagi ke atas. Jadi peluang untuk rally ini sangat besar ya. Silakan ya. Menggiurkan.
Kija dari Pak Melando. Kija kita memang masih tunggu nih, masih tunggu dia tembus MMR ya. Jadi jangan dulu ya. Kalau belum tembus kita nggak berani masuk karena bisa sewaktu-waktu harga dibanting ke bawah karena ini kuatirnya nih selling pressure nih. Jadi jangan dulu ya, cari aman aja. Memang nih reboundnya nggak terbaca sih oleh AMTA ya. Tapi ya kalau memang mau bertindak sesuai dengan aksi big player ya kita jangan dulu. Oke, dipantau saja ya. Berikutnya malam Bu Magda, dari Bu Magda ini mau tanya BBRI sudah ya. KF nih Bu Magda, KF belum. KF juga kita masih tunggu ya. Ini 2 hari berturut-turut, waktu itu big playernya one day trading, setelah itu jualan kelompok big playernya, ada jebakan Batman di sini. Ya, kita jangan ikutan dulu. Meskipun patut dipantau karena trading range-nya sangat menggiurkan ya, 30%. Ya, silahkan dipantau saja kalau mau ikutan. Tunggu MMR naik. Oke, dari Pak Mulyadi Excel. Excel ada bottom fishing ya, silahkan yang mau ikutan nih. 2 hari kemudian boleh jual, yaitu hari Selasa ya. Trend ini juga oke nih, 17%. Berikutnya Telkom. Telkom sama ya. Ini bottom fishing, ini ada perang bandar, tapi dengan adanya bottom fishing ini kita bisa gunakan untuk beli lalu jual 2 hari kemudian. Kalau misalnya hari kelima sudah lewat, nah kita masih bisa tunggu lagi bottom fishing dan hold kalau MMR-nya naik lagi ya. Jadi ini memang ada perang bandar, kita tidak dianjurkan masuk, tapi ada bottom fishing, kita bisa trading durasi 2 hari. Nah kalau ini balik badan ya kita hold ya, kita hold saja. Cuman trading Indonesia kurang menarik ya, 8%. Itu untuk Telkom. Berikutnya PSAB. Wah, PSAB cakep nih kemarin. Nggak kena COVID deh. Cuman sayang dia one day trading ya. Nah, kalau misalnya Senin dia tembus 232 plus 1%, itu berarti bagus, bisa ikutan lagi ya. Tapi kalau enggak ya tunggu bottom fishing. Jadi tunggu sampai MMR naik lagi baru kita ikutan ya, atau tunggu bottom fishing. Dan ini sangat patut untuk dipantau karena trading Indonesia 23%, bagus banget. Oke, dari Pak Padip, Telkom sudah Pak. Dari Bu Mari Edil, oh ini kayaknya Pak Steven nih. Ini pertanyaan untuk Eyang tadi nih, antisipasi masalah Presiden Trump Eyang. Berikutnya dari Pak Muhammad Ardi, ini KB. Sayang KBAG saya cek terakhir belum masuk ya database-nya, ke database AMTA. Jadi kita skip. Pak Lukito menanyakan PTBA. Nah PTBA dia kena support ya, kena support bisa buy on weakness dengan durasi trading 2 hari, berarti silakan yang memanfaatkan beli jual hari Selasa. Jangan lupa kalau MMA turun sampai penutupan itu harus betul-betul lari ya, cut loss, kalau pasti cut loss. Oke, trading ini 9% juga nggak terlalu menarik. Berikutnya dari Pak Herman Adi. Nah Adi dia lagi bolak-balik nih di resistance big player ya, entah apa yang membuat dia agak ragu. Jadi kita tunggu saja, kalau confirm MMA naik sampai penutupan baru kita ikutan ya, kita hold maksudnya. Tradingnya juga bagus nih, 14%, cukup lumayan. Silakan dipantau untuk Adi Pak Herman. Dari Pak Dewa Adi, KLBF. Nah ini yang sempat saya lihat kemarin juga, ini tiba-tiba big playernya balik badan ya. Balik badan nggak sampai 5 hari. Ini ada sesuatu yang membuat dia takut, dia jualan. Jadi kita nggak dianjurkan ya. Kecuali kalau dia balik badan lagi berarti dia galau tuh. Tapi sekarang sih jangan ya. Jangan, kita tunggu sampai dia balik badan lagi ke atas ya. Nggak tahu kapan, ditunggu aja. Trade ini juga kurang menarik ya, 9%. Dari Pak Setiadi BBVA apa typo teh? Ya, typo kali. BBCA sudah ya. MDKA MDKA one day trading juga hari Jumat. Jadi kita tunggu nih. Senin kalau naik lagi memangnya baru kita ikutan, atau kita tunggu bottom fishingnya baru kita ikutan.
trading days mantap 17% ya, silahkan ya, dipantau MDK. BBVA mungkin karena typo diketik 2 kali ya, bukan karena database juga belum ada sih. Pak Yongki menanyakan zinc. Ini juga belum ada good news ya, tapi dipantau sih. Kalau dia tembus 131 plus 1% boleh ikutan karena tradingnya cukup menarik ya, 14%. Dipantau saja, tapi belum saatnya. Berikutnya beef. Ini juga belum ya, jangan trading days 22% cukup menarik, tapi coba kita lihat hanya di 164 ya. Kalau 164 plus 1% ditembus ke atas baru kita ikutan nih, karena ada calon demand power nih kalau memang betul ditembus ya. Dipantau saja, coba kita cek ya, calon demand powernya nggak ada lawannya nih. Boleh dipantau nih, silahkan nih. Kalau dia tembus, ikutan nih, targetnya bisa cukup jauh nih ya. Dipantau aja untuk beef ya. Trading ini juga menarik banget. Berikutnya dari Pak Mamat, ASII. Jangan juga ya, 3 kelompok big player jualannya di 4610, tapi masih dekat resisten big player. Dipantau aja kalau mau memang ikutan di ASI, tapi tradingnya 11% ya. Oke, dipantau aja. Pegas dari DK. Pak DK atau Bu DK nih. Pegas juga jangan ya, 2 kelompok big player jualan terakhir. Tapi dipantau boleh karena Senin ada resisten baru di 955. Kalau plus 1% ditembus baru bisa ikutan. Dengan tradingnya 19% ini menarik ya, silahkan untuk Pegas dipantau. Dari Pak Said, Mayora. Ini juga masih tunggu ya, tunggu resisten big player ditembus ke atas ya, masih jauh ya resistennya di 2460. Tradingnya juga cuma 8%. Berikutnya PTPP. Belum ya PTPP. Ini ada bottom fishing, jadi durasi trading 2 hari ya, karena ini sudah expire. Jadi silahkan jual hari Selasa, tradingnya oke nih 17%. Oke. Berikutnya dari Pak Edwin, SSIA sudah. Dari Pak Melando, Harum kayaknya nih. Hatum nggak ada kan ya, Harum. Ngeri, jangan. Selling pressure juga gede banget, jangan Pak Melando, cari yang lain aja. Dari Pak David, BBNI yang belum ya, BBRI sudah tadi. BBNI yang cukup menarik ini, dua kali berturut-turut big player konfirmasi buy and hold. Silakan yang mau ikutan ya, masih ada 4 hari lagi kesempatan big player tarik harga ke atas. Dengan tradingnya juga dia bagus sebagai yang berbankannya liquid ya, bisa 12% trading days ya. Silakan nih ikutan BBNI. Lagi dikasih murah, mungkin karena COVID Trump juga, tapi yang jelas dia belum jualan. Oke, berikutnya dari Pak Nelson, Best. Best ada lagi bottom fishing ya, 2 hari. Hari Selasa jual dengan trading ini 18%. Ini cukup bagus untuk dimanfaatkan. Silakan nih untuk Best. Besok Senin sudah expire pasti nih. Jadi kita hanya main di bottom fishing. Oke. Ini untuk Bu Christine ya. Berikutnya Sentrin. Wah ini dia agak berat, tapi ada satu kelompok big player yang konsisten ya, buy and hold. Silakan. Ini ada dikasih murah bottom fishing yang 4 lagi yang lebih sensitif. Kalau bottom fishing 1, 2, 3 nggak ketangkap, yang nangkap kemungkinan 4. Dia yang lebih sensitif nih. Silakan yang mau ikutan nih. Wah, trading days 25%. Wah, jangan pikir-pikir lagi nih, boleh ikutan. Silakan. PAMG dari Bu Christine. Ini juga bottom fishing ya, yang bottom fishing di sini tambah ya. Masih ada bottom fishing lagi. Berarti 2 hari kemudian baru jualan. Mudah-mudahan dia rebound sampai nutupin pembelian di sini ya, untuk bisa profit.
Dan ini menarik untuk dipantau karena trading range 23% ya. Boleh nih dipantau nih PAMG. Tapi ingat kalau dia jualan turunnya ini harus cut loss, walaupun cut lossnya nih gede nih karena trading range 23%. Tapi mencegah cut loss yang jauh lebih besar lagi ya. Jadi ya memang mesti kuat iman. Nggak usah khawatir kalau cut loss nanti bisa dibalas lagi sama profit di trading berikutnya. Untuk SSIA sudah ya tadi Bu Christine. Sekarang Bu Reni, BRIS. Wah, BRIS cakep juga nih kalau nggak salah. Wah, enggak ya. Terakhir saya lihat masih bagus tuh. Ini ada perang bandar, jadi bagi yang pegang barang boleh jual dulu ya. Takut nanti ada big player yang ini nanti ngaruh ke harga. Bagi yang mau spekulan sih boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja karena di sini ada demand power besar. Tapi bagi yang nggak bisa terima cut loss, mendingan cut loss besar ya, mendingan jualan dulu. Mengapa ini tetap menarik dipantau? Karena 26% ya trading range-nya. Coba kita lihat dari 785. Ya cukup dekat nih. Jadi bisa aja nih balik badan lagi nih. Kita pantau ya minggu depan ini. BRIS ini menarik karena dia sebetulnya belum kelihatan jualan ini big player-nya nih. Ini koreksi kasih murah. Cuman entah kenapa ada satu yang akhirnya jualan nih, kelompok big player-nya. Oke, berikutnya dari Pak Arifin PTSN. Wah, petasan nih. Dulu sempat jadi saham yang legenda di AMTA dulu tahun lalu kalau nggak salah. Mulai lagi bergerak ya. Oh belum. Ini masih one day trading ya, kita tunggu bottom fishing nih untuk PTSN. 24% jadi menarik untuk dipantau. Tunggu bottom fishing atau tunggu member naik ya. Kita pantau saja. Yang sudah ikutan di sini harusnya sudah jualan nih. Berikutnya dari Pak Hari BRPT. BRPT, wah ini cakep nih, demand power besar. Silahkan nih, nggak usah pikir 2 kali atau 3 kali atau 4 kali ikutan ya. 20% demand trading range-nya. Silahkan yang mau ikutan langsung. Kalau ada koreksi lebih bagus lagi tuh, bisa bottom fishing, dapat murah. Oke, berikutnya LSIP dari Ibu Clarissa. Ada bottom fishing di candle merah. Bagi yang mau ikutan silahkan ya. Ini OS ini bottom fishing hanya untuk candle merah ya. Beda dengan 1, 2, 3, 4. Berarti jualnya hari Selasa ya, silahkan ya. Oke. Ini muncul bottom fishing aja. Jadi ada rekomen. 15% trading range, lumayan ya. Silahkan tuh untuk LSIP. Dari Pak Henry Friend. Ini yang tradingnya gede banget ya. Iya, sayang nih. Waktu hari Jumat sempat naik dikit tapi nggak tahu sempat tembus nggak nih 1%-nya. Nah ini dipantau aja ya. Kalau dia tembus 81 plus 1%, ya 81 plus 1% ya, benar. Ini boleh kita ikutan untuk beli ya, karena itu yang memang akan naik. Tradingnya mantap banget nih, 40%. Kalau misalnya muncul OS juga boleh ikutan ya. Ini menarik nih untuk dipantau terus nih. Dalam waktu singkat profitnya gede. Oke, itu untuk friend. Berikutnya link dari Pak Nemisius. Link. Kalau nggak salah link kemarin one day trading nih. Naiknya lumayan. Iya benar. One day trading nih di 1825 plus 1%. Dia naik ya. Ya betul, 825 plus 1% ya. 182 plus 1% dia naik MMR-nya. Terus sampai nggak tahu jam berapa dia flat lagi. Harusnya sudah jualan dan paling lambat 2.45 sore jualan nih. Nah ini kan gede nih volumenya nih. Coba kita cek. Ini nggak ada lawan juga loh. Jadi boleh dipantau nih link ya. Kalau misalnya Senin naik lagi lanjut ya, naik lagi lanjut atau bottom fishing boleh ikutan. Nah kalau lanjut lagi ya itu cakep tuh, bisa-bisa ini demand power yang besar sekali untuk uptrendnya cukup menakjubkan. Jadi boleh dipantau nih link. Tunggu bottom fishing atau memang naik. Berarti tunggunya sampai
2260 plus 1% tuh kalau memang naiknya. Oke, silahkan dipantau linknya. Berikutnya dari IKPI Tangerang Selatan, AALI. Pak Hendy ya, ini nggak ketangkap Pak Hendy naiknya, jadi jangan dulu, takutnya nih jebakan Batman ya. Mendingan tunggu sampai MMR naik baru boleh ikutannya. Kemungkinan hari Senin ada resistance. Oh ya, ini dia benar, resistance big plan-nya 110.675 yang udah dekat nih. Kalau plus 1% ditembus baru boleh ikutannya. Trading ini cukuplah 12%. Dipantau aja nih kalau mau ikutan, Pak. Pak Joseph menanyakan NV. NV jangan dulu nih. Resistance big plan juga jauh ya. Jangan, Pak. Cari yang lain aja. HRME. Kok bisa nanya HRME? Ini pasti ada berita ya, Pak. Di chatnya sih nggak ada apa-apa. Big Amta juga nggak bisa baca, jadi kita skip aja ya. Kemungkinan dengar berita nih, Pak Joseph. Ini nih ada exit, tapi dia nggak turun ya. Cuman memang terakhirnya turun, jadi ya wajar lah kalau memang exit. Ini dia one day trading ya. Setelah itu kita tinggal tunggu bottom fishing, dan ternyata nggak ada bottom fishing. Jadi saat ini jangan dulu ya untuk friend. Ini apa sih? Friend. Oh, yang udah dibahas tadi ya. Kita tunggu ini 81 plus 1% nih untuk ditembus ke atas. Oke. Skip friend. Kita masih tunggu penembusan MMR-nya karena sudah dekat, dan tadi tradingnya sebesar ya. Terkagum-kagum saya dengan HRMI tadi, jadi nggak fokus. Sril. Ini juga jangan ya, semua kelompok big player jualan. Skip ke SKMI. Ini baru satu kelompok big player jualan, di mana selainnya udah jualan, dan memang reboundnya nggak tertangkap sama sekali ya, kecuali di sini ada one day trading dari big playernya. Jadi kita mungkin ikutan one day trading. Nah, sayangnya di sini hanya ketangkap bottom fishing ya dari OS. Selanjutnya kelanjutan kenaikan nggak ketangkap oleh Amtak, kecuali di sini nih ada one day trading lagi, tapi one day tradingnya sadis juga, dia langsung turunin lagi ke bawah. Nah, sekarang ya kita belum ada rekomen apa-apa. Tunggu sampai, nah kemungkinan Senin atau Selasa akan ada resistance baru di 192 plus 1%. Nah, itu kalau ditembus ke atas baru boleh ikutannya. Tradingnya menarik 2-3%, sehingga memang ini patut untuk dipantau ya. Tunggu 192 plus 1% ditembus ke atas Senin atau Selasa. Oke, silahkan berikutnya. Buning sih Agro. Agro juga masih dekat-dekat di 320 ya, dipantau aja. Tradingnya 39% memang menarik untuk dipantau nih. Ditunggu aja sampai MMR naik baru boleh ikutan nih Agro. BNII dari Buning sih juga. Ini kalau ini masih jauh resistance big player, jadi jangan dulu. MMLP tadi udah belum ya? Dari Bu Grace. Yang jelas bottom fishing, jual hari Selasa ya. Silakan yang mau ikutan untuk MMLI. Berikutnya dari Pak Toto Mika. Mika ini udah expire ya, sayang ya. Ya sudah expire. Tapi kita lagi tunggu bottom fishing aja berarti. Tunggu bottom fishing. Ini demand power gede banget nih. Jadi bisa jadi dia memang uptrend, cuman mungkin agak lemot ya. Karena tradingnya juga 8%. Jadi kalau mau ikutan di harga murah, tunggu aja bottom fishing ya seperti di sini, baru kita beli. Untuk resistance big player belum ada aksi big player yang baru, jadi belum ada resistance baru ya. Resistance-nya masih ada di bawah tuh. Kita nunggu sampai ada volume spike lagi yang mencerminkan big player. Oke, itu untuk Mika. Berikutnya, maaf Bu Grace, saya cek tadi KBAG belum ada nih. Lanjut ke Pak Edwin, BTP sudah, Bu. Pak Wira, GGRM. GGRM, jangan dulu. Belum ya. Resistance big player juga masih agak jauh. Lanjut ke UNTR.
masih dari Pak Wira. Ini juga masih jauh ya resistance big player dan masih jualan, jadi skip aja, jangan dulu. Dari Pak Alessandro JPFA. JPFA ada one day trading hari Kamis. Nah, ini belum muncul bottom fishing, jadi tunggu aja dulu kalau mau ikutan. Ya, trading ini cukup lah 12%. Kalau ada bottom fishing baru ikutannya, atau kalau tembus 11.75 plus 1% baru boleh ikutan juga. Silakan nih yang berminat di JPFA. Berikutnya dari Pak Wira Era. Ini juga jangan 3 kelompok jualan, selling pressure juga gede, jangan dulu. Hanya tunggu kalau 1545 ditembus ke atas plus 1% ya. Boleh ditunggu karena 16% nih trading range-nya. Silahkan ditunggu. Dari Bu Grace, Trin sudah ya. Dari Pak Endro, Telkom sudah. CPN yang belum nih. CPIN ada bottom fishing dari OS, silahkan jual 2 hari kemudian ya. Ini di sini jualnya pasti cut loss nih di sini nih. Karena memang OS-nya ini muncul pada waktu harganya candlenya hollow ya. Jadi memang kurang bagus kalau candle hollow, harga sudah keburu naik ini. Oke. Kalau mau ikutan lagi bottom fishingnya nih boleh. Ini dari Cepin di OS jualnya hari Selasa ya. Oke, berikutnya dari Bu Grace KPAS. Wah, KPAS sadis nih. 3 hari berturut-turut one day trading ya. Tapi boleh dipantau. Coba kita lihat nih. Ini calon di manpower yang luar biasa nggak nih? Oh, memang dia dari tadinya ini ya. Tadinya nggak aktif sekali. Begitu aktif dengan volume luar biasa sehingga langsung masuk ke dalam radar AMTA dari segi likuiditas. Silakan kalau mau ikutan nih bottom fishing. Lalu kalau MMA naik boleh ikutan lagi. Ini juga 6% karena sebelumnya dia flat ya. Nanti ini akan bergerak naik nih. Jadi boleh nih. Kalau memang ini big plan-nya baru mulai melirik saham dan aktif di saham ini lagi, ini calon uptrend yang luar biasa nih. Jadi dipantau nih. Kalau mau ikutan nih bottom fishing aja. Atau penembus atau naiknya MMR. Berikutnya kok hilang ya? Kok hilang ya? Tadi kemana saya? Oh ya, Pegas sudah ya Pak Unggo. Pak Heri deal. Deal juga sudah expire nih, jadi kita hanya tunggu bottom fishing ya. Tapi belum ada tanda-tanda sih big player jualan, jadi boleh silakan yang mau ikutan tunggu bottom fishing aja supaya bisa dapat harga murah ya. Trading range juga bagus nih, 16% nih. Oke, berikutnya dari Pak Robi TKIM. TKIM biasa nanya TKIM, nanya INKP nih. Ini juga jangan ya, masih belum. Resistance big player juga masih jauh. Friend sudah Pak Robi. Dari Pak Natalis, rekomendasi AMTA. Ntar Pak, di mudah-mudahan kejap dulu semua nih. BSDE dari Pak Pitoyo. Kalau saya sih masih ngarep ke fire ya. Masih ngarep ke fire meskipun lagi di suspend. Sama apa tuh tadi yang sempat di Pura ya, yang sempat di suspend ya. Pura juga. Oke, BSDE Pitoyo, Pak Pitoyo, jangan dulu nih Pak. Ini masih di bawahnya nggak ketangkap ya. Jadi takutnya jebakan Batman. Oke, berikutnya lagi Astra sudah Pak Sugiarto. Dari Bu Ena, Inaf. Satu paket nih Inaf dengan KF, tapi KF sudah tadi ya. Inaf, jangan dulu nih. Dia jualan langsung. Jangan. Ini takutnya nih jebakan Batman, jadi jangan dulu ya. Inaf, tunggu sampai MMA naik. Memang cocok dipantau karena trading range-nya gede nih 29%. Jadi tapi tunggu sampai MMA-nya naik. Berikutnya dari Bu Grace DKFT. DKFT
Aduh, ini kita pantau aja karena tradingnya menarik nih. Ini belum 1% penembusan, jadi memang belum naik. Nah, dipantau nih, silahkan. Resistance big playernya nih agak jauh nih di 100, sekitar 115 kali ya. Ya, 116 atau 115, coba cek. 116 ya, atau 126. Jadi boleh, silahkan nih dipantau nih. Di KFT 23% tradingnya. Berikutnya dari Bu Ena lagi, ITMG. ITMG kita tunggu aja sampai muncul bottom fishing atau kena support ya, lalu trading. Tapi untuk main di bottom fishing kurang menarik juga karena sempit ya, 10%. Jadi mungkin jangan aja nih, sayang komisinya. Di skip aja atau tunggu sampai memang naik penembusan 8300 plus 1%. Oke, dari Pak Andika, IRA sudah, deal sudah. Dari Pak Nelson, Zinc sudah. Dari Bu Grace, PAMG sudah ya. Dari Pak Edwin, DSNG belum kali. Nah, ini DSNG cakep nih. Oh, pas dibuka sini kelihatan dia langsung sadis banget ya. Sadis banget nih. Dia one day trading, tapi yang ini masih hold nih. Jadi dipantau aja, kalau mau ikutan tunggu bottom fishing. Tradingnya cukuplah 13% atau penembusan nih akan ada resistance baru di 545 nih, agak jauh. Plus 1% baru MMR akan naik. Jadi kita mungkin hanya tunggu di bottom fishing ya. Oke, silahkan. Untuk DSNG ini saya tebelin aja dulu biar kelihatan candlenya, tadi sempat nggak kelihatan candlenya tuh. Oke, nah kelihatan kan. Oke, SKMI sudah ya, BBNI sudah, BRI sudah, Tekim sudah, LSIP sudah, Bull yang belum nih dari Bu Imelda. Ini one day trading ya, di sini 2 kali. Dan setelah itu kita hanya tunggu bottom fishing dan sampai sekarang belum ada. Jadi jangan dulu, tapi coba lihat support. Ya, ada ke support. Nah, ini boleh. Nah, ini boleh nih main di support ya. Buy and weakness di support, lalu jual 2 hari kemudian. Kenapa bisa lumayan akan dapat profit? Karena 17% trading range-nya. Silakan yang mau main cepat di bull nih. Kalau dia naik terus sampai tembus resistance, itu hold aja, lebih bagus lagi malah. Oke, berikutnya dari Pak Syaf, BRPT sudah. Dari Pak Edward, DAK, DUCK. DUCK juga one day trading ya, berarti kita hanya tunggu bottom fishing saja. Sayang ya, di sini nggak ketangkap bottom fishingnya oleh big player, oleh AMTA maksudnya. Tapi menarik nih, 33% nih. Waktu one day trading di sini pasti lumayan nih profitnya. Walaupun nggak gede-gede banget ya, karena langsung balik. Oke, itu untuk DAK dipantau bottom fishing atau kenaikan MMR baru ikutannya. Dari Pak Bima, SAME same. Ini juga hanya nunggu MMR tembus ya, jadi jangan dulu. Patut dipantau karena 25% trading range ya. Silahkan nih, silahkan banget dipantau saja. Oke, berikutnya BBNI sudah ya, BRI sudah, Chen sudah, Indi nih dari Pak Prodius. Indi. Indi one day trading sekali di sini, kita hanya tunggu bottom facing, saya nggak tetap. Oh, tapi di support ya, mainnya di support nih, boleh nih. Dengan tradingnya 21% sih lumayan nih, profitnya masih bisa lumayan. Silahkan yang mau ikutan di Indi, beli selesai jualan. Tapi kalau MMA turun harus cut loss ya, harus cut loss. Oke, kemudian dari Pak Fatih, BNI belum kayaknya ya. BNI. Oh iya, jangan dulu, masih jauh dari big player. BBKP nih udah pasti belum nih. Ini juga belum ya, tunggu sampai dia tembus resisten, tapi patut dipantau karena tradingnya lumayan nih, 2-3% nih. Silahkan ditunggu aja kalau mau trading di sana. Kemudian dari Pak Helmi, good year.
Oh, ini juga tuh belum ya, belum kebaca aksi big player sama sekali. Masih kecil, masih retail yang trading, jadi jangan dulu. Berikutnya eh dari Pak Steven. Pak Steven yang kolaborasi dengan Bu Lindali, boleh dapat juga nggak? Tadi saya lagi buat PR kedengarannya. Oh, eh, eh, apa nih, kalau mau dijelaskan apa nih Pak Steven nih? Eh, ya saya memang bukan kolaborasi sih, saya bantu Bu Linda untuk eh, penjelasan aplikasi karena kami pakai software house yang sama ya. Jadi wajar-wajar saja maklum kalau mirip-mirip menu-menunya. Kalau Bu Linda kan candlestick, dia senjatanya candlestick dan ada sinyal oke, dia strong bullish ya. Sudah dijelaskan tadi dari mana asal usul strong bullishnya. Nanti sewaktu-waktu pasti akan hadir di PIPMI nih Bu Linda untuk aplikasinya dengan sinyal yang baru. Oke, dari berikutnya dari Pak Fatih, Agro sudah, DSNG dari Pak Hendra sudah, UNVR, WBCA, INDF sudah, INDF belum nih dari Pak Mariko. Ini juga hanya buy on Wixer di support ya di 7050 nya, silahkan 2 hari kemudian Selasa jualan kalau mau ikutan, tapi enggak lah, ini 9% nih trade Indonesia, jangan, sayang buang-buang duit di komisi. Oke, berikutnya dari Pak Vivaldi CTRA. Ini juga jangan ya, tapi boleh dipantau kalau dia tembus resisten ya, karena tradingnya cukup lah 15%. Kalau mau trading di CTRA dipantau saja, silahkan. Oke, dari Pak Mariko SMRA. Ini juga masih tunggu ya penembusan resisten. Patut ditunggu karena trading nisa 17% nih, boleh silakan. Cepin sudah ya Pak. Sekarang Elsa dari Pak Vivaldi. Ini juga masih jauh dari resisten big player, jadi jangan dulu ya. Tunggu saja sampai ada indikasi bagus. MMR naik. Dari Bu Yeti HMSP. Ini juga masih tunggu tembus resistennya. Trading range cukup lah 13%. Oke. Dari Pak Anggit BMTR. BMTR udah belum tadi ya? Apa BRP yang udah? Pak Anggit nih, pasti Pak Anggit lihat trading range nih 29% nih. Ditunggu aja Pak sampai MMR-nya naik ya dengan penembusan 238 plus 1% atau muncul OS ya kayak di sini ya. Cuma di sini OS-nya gagal ya. Nah, ini menarik ditunggu. Kenapa? Kalau ini ditembus nih 238 plus 1%, ini demand power nih. Coba cek ya. Tapi selling pressure-nya masih menang ya. Jadi kenaikan paling akan tertahan di sini ya, sekitar 290 sampai 300 lah, sekitar segitu. Tapi boleh dipantau nih Panggit. Dari Pak Hadi NKP, TKM sudah ya, NKP yang belum mungkin. NKP tunggu bottom fishing saja. Baru mulai ikutan. Dan mengapa cocok dipantau untuk tunggu bottom fishing? Karena 17% trading range-nya. Oke. SSIA sudah Pak Firman, BBNI sudah Pak Mariko, NATO nih dari Pak Gajah Kusumo. Nah, ini expire kan ya nih hari Senin. Jadi kalau memang belum ikutan tunggu bottom fishing ya. Kalau sudah ikutan ya hold aja terus. Karena kemungkinan ini ikutannya cocok untuk jangka panjang ya. Ini yang beli jangka panjang beli sini jualannya. Tapi yang jangka pendek ya, kalau sudah beli di sini harusnya sudah jualan Senin nih. Mudah-mudahan Senin ada sedikit rebound. Kelihatannya sih bisa rebound nih karena ada volume gede. Oke. Untuk jangka panjang dan pendek trading ini juga bagus ya 17%. Oke. BRI sudah, Telkom, BBRI sudah, Boga. Nah, ini Boga dari Pak Bima. Nah, Boga silahkan nih ya, 1, 2. Masih ada 3 hari lagi, jadi nggak mau tunggu bottom fishing juga oke, silahkan langsung ikutan. Kalau mau tunggu bottom fishing juga boleh ya. Tapi sayangnya 6%. Tapi ini karena baru mulai ya, ini pasti akan meningkat nih. Trading Indonesia ini baru mulai bergerak uptrend kenceng. Yang sudah ikutan di sini di berapa nih ikutannya nih? Coba cek.
Oh, ini one day trading ya. Ikutan lagi di sini di 1470 plus 1% ya, lumayan profitnya tuh. Oke. Berikutnya BRI sudah, Telkom sudah, Bogas, oh ya Bogas sudah, ACIU sudah, TMG sudah, SMBR, SMRA, CFIN dari Bu Grace. Udah lama saya nggak lihat nih saham. 192 ya, dipantau nih udah dekat resistance big player. Kalau memang naik baru ikutannya, dan cukup menarik karena tradingnya 14%. Silahkan nih CFIN kalau mau ikutan. Dari Bu Arum Bull sudah, Ira sudah, dari Pak Budi EV. Oh, saya baru dengar nih EV, jangan-jangan belum ada nih. Oh, sudah ada. Oh, coba kita cek. 200 juta nih, bisa beli nggak bisa jual. Dan memang kalau mau ikutannya penembusan 128 plus 1%, tapi jangan gede-gede ya. 200 juta berarti paling dengan dana 200 juta udah bisa jadi big player nih di EV nih. Jadi hati-hati kalau mau ikutan. Dari Pak Hengki BNGA. Nah, ini 730 silahkan nih dipantau nih, udah mondar-mandir di resistant big player. Jadi kalau naik baru boleh ikutan. Cuman kelihatannya nggak ada ini ya, nggak ada demand power yang bagus nih, jadi agak lemah nih kalau memang dia naik nih. Jadi silahkan dipertimbangkan, tapi menarik cukup karena 15% trading range nya. KLBF sudah, ASRI sudah, JAST sudah. JAST sudah kayaknya tadi ya. Oh ya sudah nih, semuanya jualan, ngeri. Keras sudah, nah FPNI yang belum nih. Lotte, ini tunggu aja nih. 124 plus 1% ditembus baru ikutan. Ini tradingnya semenarik nih 18%, maka cocok kalau kita mau pantau ya. Oke, berikutnya dari BRPT sudah, TGRA nih belum nih dari Pak Abdillah. TGRA yang sempat bikin heboh di sini. Nah, ini kita memang hanya main bottom fishing, tapi cocok juga kita bottom fishing karena tradingnya 19% ya. Boleh Selasa jualan nih yang sudah bottom fishing. Jumat dan Senin masih bisa kalau harga nggak gap ke atas ya. Oke, TGRA berikutnya INTP udah belum ya? INTP Nah, ini mau ikutan boleh silahkan nih, nggak usah tunggu bottom fishing karena masih 4 hari lagi ditarik oleh big player ya, silahkan. Tapi trading saya 10% pas-pasan. Oke. Berikutnya dari Pak Fatih Pura. Wah, aduh, saya udah lama nggak liatin Pura nih sejak take profit lumayan di sini. Dan sekarang belum ya. Tapi boleh dipantau nih, ada calon demand power nih. Kalau 133 plus 1% ditembus ke atas dengan trading range 23% cukup menggiurkan. Nah, silakan nih dipantau nih. Dipantau saja. Oke, berikutnya dari Pak Anwar, Wows yang ngeborong bottom fishing waktu itu ya. Bottom fishingnya banyak banget, bikin mabok. Coba lihat tuh. Nah, sekarang kita coba lihat apakah dia, oh tapi volumenya sudah mulai, oh ya sama juga ya. Bottom fishing aja kita ikutan di WOW dengan trading 37%, memang wajib kita pantau asal jangan sampai ini terulang lagi ya nih. Ini terulang lagi, kecewa berat kita nih. Boleh dilihat aja yang mau ikutan di bottom fishingnya WOW. Oke, dari Pak Nave Tegra sudah, Aces nih dari Pak Budi belum. Ace Hardware. Ini masih tunggu penembusan 1610 plus 1%, jadi jangan dulu ya. Jangan dulu. Pantau saja. Dari Pak Abdillah, LUK. LUCK. Lucky Look. Oh, ini juga jangan ya, masih jauh ya. Aisyah dari Bu Grace. Aisyah. Nah, ini bottom fishingnya juga kurang, sudah mulai menunjukkan tanda-tanda tidak sehat nih. Sudah 3 ya, tapi masih bisa diharapkan sih karena ini masih sideways ya. Jadi bottom fishing di hari Jumat, jualnya Selasa ya. Yang bottom fishing di 3, jualnya juga Selasa ya. Mudah-mudahan dapat profit
Karena 15% doang nih trading range-nya. Nggak terlalu gede profitnya. Oke, itu untuk Aisyah. Berikutnya dari Pak Mariko ICBP. ICBP untuk bottom fishing pun jangan, 7% doang ininya. Yang kita pantau hanya penembusan MMR ya, MMR. Jadi penembusan resisten supaya MMR naik. Jadi dipantau saja untuk ICBP. Berikutnya SIDO. SIDO jangan juga ya. Kayaknya sudah tadi. Doit dari Pak Riki. Udah mulai hang nih. Doit. Doit juga jangan ya, baru jualan nih kelompok prepare-nya hari Jumat. Dari Ibu Grace TRJA, saya baru dengar nih TRJA. Oh, belum ada ya. Berikutnya BDMN. Kayaknya udah belum nih. BDMN kita hanya tunggu bottom fishing dan boleh saja ditunggu karena tradingnya cukup ya 13%. Baru kita ikutannya bottom fishing. Atau MMR 2340 plus 1% ditembus baru kita ikutan. Berikutnya dari Pak Yongki nanya rekomendasi AMTA untuk minggu depan. Kayaknya ya tadi ya yang dari Bay ada nggak ya? Saya lupa. Nanti kita cek deh. Dari Bu Cin Isat. Nah, Isat kayaknya memang belum nih. Bu Enak, sorry. Bottom fishing ya. 2 hari kemudian jualan. Boleh nih 16% nih. Silahkan bottom fishing Indosat. Kalau MMR naik lah hold ya. Best sudah. P1. Nah P1 belum nih. P1 ya hanya bermain di buy on weakness di support nih. 2 hari kemudian jualan. 13% nih pas-pasan nih trading range-nya. Jadi mungkin nggak terlalu profit. GGRM udah belum ya? Nggak bagus. Bull nanti tinggal lihat di rekamannya Pak Naf ya. Asa udah belum ya? Asa kan ya, ini 21% nih dipantau ya. Kalau Senin tembus ke 4961%, baru langsung ikutannya. Dia one day trading hari Jumat nih. Silakan nih dipantau untuk Asa ya. Cukup menarik, dia ada resistance big player di 515 ya, jadi masih cukup lumayan lah. Oke. CTRA sudah, SIDO sudah, MNCN dari Pak Herman. Oh ya, dipantau saja nih. 760 plus 1% ditembus baru boleh ikutan. Dari Bu Grace AGII. Ini kita tunggu bottom fishing ya, atau tunggu dia ke support baru boleh ikutan ya. Durasi trading 2 hari. Tapi ya tradingnya 13% ya, lumayan lah 2 hari. Oke, Centrin sudah. Piva nih dari Bu Grace. Oh, Bu Grace rajin juga nih. Banyak koleksinya kayaknya nih Bu Grace nih. Bu Grace. Ini jangan dulu Bu Grace. Jangan ya, masih jauh resistance back player-nya juga. Dari Pak Victor, Mika sudah ya. Dari Pak Herman, Esisia sudah. Habis sayang. Akhirnya sudah beberapa minggu berturut-turut nih terjawab semua Ayang. Bu Ayangnya tidur jangan-jangan nih. Wah, banyak nonton saham yang namanya aneh-aneh bagi saya. Tapi ada yang juga yang baru sih ya. Ya, ada yang baru. BJTM nih belum nih. Ada lagi yang nanya nih BJTM. Tadi belum dibahas nih. Masih ada 1 menit. Ya. Ini juga nggak bagus ya. Oke. Jangan dulu. Wah, Bu Clarissa udah tidur tuh. Apa? Ada HP-nya lagi. ditinggal. GIA yang GIA belum nih. Menit terakhir. Nah, ini boleh dipantau nih. 228 ditembus. MMR naik. Trennya cuma ini 16%. Silakan. Ada masih PNLF tuh. Iya, PNLF kayaknya udah tadi. BMRI sudah tadi ya. PNLF udah belum nih. Jangan.
PNLF ini dia exit tapi ini nggak turun, berarti masih ada waktu 3 hari untuk kesempatan ditarik nih bagi yang sudah beli di sini ya. Silakan di hold aja sampai 3 hari lagi nggak kemana-mana, jual ya, karena berarti akan bearish. Tapi Betul. kalau 3 hari nembus ke atasnya resistance lagi, ini member akan naik ya, hold saja. Oke. Ya masih nambah nih yang, tapi waktu gimana? Tinggal 10 menit. Tinggal 10 menit. Tinggal 5 menit. 5 menit sempat nih. Cleo nih, ada yang nanya Cleo belum dibahas. Cleo jangan nih, serem, baru jualan nih. Game FI dari Pak Joseph. Tangga ya, yang pada tangganya. Nah ini bottom fishing hari Kamis, jualnya Senin ya. Setelah itu tunggu bottom fishing. Nah, season juga masih jauh, jadi memang hanya di bottom fishing aja. TPIA juga belum nih kayaknya. Dari tadi saya tunggu-tunggu nanyain TPIA karena kok oke banget. Nah ini boleh ikutan nih. Mau ikutan langsung boleh, mau tunggu koreksi dulu bottom fishing juga boleh nih. Karena masih ada 5 hari lagi akan ditarik ke atas. Dan kalau ini demand power beneran, ada lawannya ya sayang di sini. Ya udah, tunggu aja. Silahkan yang mau ikutan. Oke, yang sudah pada terima kasih, berarti nggak ada lagi. Baik, saya kira alhamdulillah terjawab semua. Saya kira besok mudah-mudahan cuan semua lah. Ya. Baik, terima kasih atas waktu ibu-ibu dan bapak sekalian. Saya ucapkan selamat malam, selamat istirahat. Have a nice trading, safe investing. Selamat malam.